أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang terhormat, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridha, barakah, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita selalu bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang Yahudi dan orang Nasrani oleh Allah dikatakan kafir bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah, bukan karena mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka disebut kafir karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kecewa Nabi yang dinanti-nantikan sebagai Nabi akhir zaman yang mereka tunggu kok tidak berasal dari bangsanya, ras mereka yaitu bangsa Yahudi, tetapi berasal dari bangsa Arab. Itu yang membuat mereka kecewa, sehingga mereka hasad, iri. Segala dakwah Nabi dihalangi, bahkan berusaha untuk dibunuh. Inilah yang menyebabkan mereka itu disebut sebagai orang kafir di luar Islam, tidak menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, wa ma Muhammadun wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang beragama Islam, namun dia tidak mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, masih ada nabi atau rasul lagi setelah Nabi Muhammad, berarti kedudukan mereka sama seperti orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah,
kita sebagai seorang muslim wajib mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Sebab inilah syarat kita masuk ke dalam surga, di antaranya adalah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Orang yang mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada konsekuensi atau beberapa hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, hadirin sekalian, yaitu tasdiqu fima akhbara, membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru disebut orang mencintai kalau setiap ucapan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang khobar, berita masa lalu, masa beliau hidup, masa sekarang kita hidup, nanti setelah kiamat dan seterusnya, maka itulah bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berujar, tidak bersabda, tidak berkata kecuali berdasarkan wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari hawa nafsu beliau. Apapun yang beliau ucapkan dibimbing oleh Allah, wahyu. Sehingga ketika beliau bercerita tentang peristiwa yang terjadi zaman Nabi Adam, kita juga wajib percaya. Cerita tentang memberi kabar tentang adanya siksa kubur, kita juga wajib percaya. Cerita tentang adanya surga dan neraka, terjadinya kiamat dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua yang gaib itu ada di dalam genggaman Allah, dalam pengetahuan Allah, kecuali orang yang diberitahu adalah manir tadha min rasulin, yaitu orang yang diridhoi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada cerita-cerita gaib di luar Rasulullah atau yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah, maka wajib kita tolak, hadirin sekalian. Semisal begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang dia itu bermimpi bertemu dengan aku, maka sama dia dengan orang yang pernah bertemu denganku. Kenapa? Karena sebab setan atau setan jin tidak bisa menyerupaiku. Artinya apa, hadirin sekalian? Kalau ada di antara kita kaum muslimin bermimpi ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, ya, di dalam mimpi, kemudian kita cocokkan dengan kitab-kitab, di antaranya yang disusun oleh kitab hadis yang disusun oleh Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah, tentang sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, kok cocok gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, berarti benar, mimpi kita itu benar. Sama kata Rasulullah, seperti orang yang hidup di masa beliau, sahabat ketemu dengan Rasulullah. Itu makna dari sabda Nabi. Tetapi hari ini dipelintir oleh orang, siapa yang ketemu dengan aku lewat mimpi, dia akan ketemu dengan aku sebelum dia mati. Kita jadi bingung, apa Rasulullah hidup lagi nemui dia? Dipelintir hadis itu, hadirin sekalian. Jadi sabda Rasulullah benar, ya, takwil dari beberapa orang yang keliru. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menemui orang dalam keadaan jaga, maksudnya tidak tidur, melek, sadar, kemudian Rasulullah datang. Apalagi diyakini ketika ada bacaan-bacaan tertentu, orang kemudian berdiri, Rasulullah datang, sehingga orang berdiri. Misalnya acara di sini, nanti di sana, memang Rasulullah ada berapa jumlahnya? Hadirin yang terhormat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan informasi, kita wajib mempercayainya. Yang kedua,
Ta'atu fima amara, yaitu mentaati apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Dengan kata lain, kalau dia tidak nurut perintah Rasulullah, membangkang terhadap perintah Rasulullah, sama dia menentang Allah, sama dengan dia tidak bertuhankan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah merekom satu-satunya manusia yang wajib ditaati bukan komandanmu, bukan orang tuamu, bukan presidenmu, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita junjung tinggi perintah beliau. Kalau kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap. Begitu hadirin sekalian. Itu Muhammadur Rasulullah. Itu orang yang cinta kepada Rasulullah. Itu orang yang berhak ketemu dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Itu orang yang berhak surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin sekalian, semampu-mampu kita laksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ilustrasi terjadi di masa sahabat, yaitu ada orang yang ribut. Ini bukan masalah agama ya, bukan masalah religius, tapi masalah muamalah. Apa itu hadirin sekalian? Ada dua orang bertikai masalah perairan kebun kurma. Yang satu dia mentang-mentang, istilahnya bahasa kita nakalan gitu ya, kepengen aliran air itu diborong sama dia, tetangganya nggak dikasih. Akhirnya protes kepada Rasulullah. Datanglah dua orang ini minta diadili, minta kebijakan Rasulullah, bagaimana Rasulullah memutuskan. Akhirnya kata Rasulullah, yang benar kamu alirkan ke tempatmu, lalu kamu bagi kepada temanmu ini. Rupanya tidak terima, kepengen diborong semua hadirin. Akhirnya orang ini kecewa dengan keputusan Rasulullah, menghadap kepada menghadap kepada Abu Bakar. Dia tanya kepada Abu Bakar begini begitu. Abu Bakar balik bertanya, kamu sudah tanya kepada Rasulullah? Sudah. Bagaimana keputusan Rasulullah? Ya, keputusan Rasulullah dialirkan ke tempatku dulu, baru ke orang ini. Ya sudah, kau terima. Kalau Rasulullah sudah memutuskan, memerintahkan seperti itu, kita sami'na wa ata'na. Rupanya kecewa. Abu Bakar sama dengan Rasulullah. Datanglah ke Umar bin Khattab hadirin sekalian. Diceritakan dia baru dari Rasulullah, kemudian ke Abu Bakar, kemudian baru ke Umar. Jadi Umar tidak banyak tanya, siapa di antara kalian tadi yang kecewa atau tidak mau dengan keputusan Rasulullah? Saya ya Umar, saya kira tidak adil. Ya. Jadi sekarang gimana? Jadi saya minta kebijaksanaanmu bagaimana? Ya tunggu. Akhirnya Umar bin Khattab masuk ke kamar, keluar bawa pedang, dipenggal orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah itu. Temannya tadi, satunya tadi lari, takut dibunuh sama Umar. Datang kepada Rasulullah tergopok-gopok. Ya Rasulullah, Umar membunuh teman saya. Umar membunuh orang Islam. Kata Rasulullah, tidak mungkin. Turun ayat, fala wa rabbika la yu'minun. Mereka yang ngaku-ngaku beriman itu sebenarnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga engkau wahai Nabi Muhammad dijadikan hakim untuk memutus perkara mereka. Bukan yang lain hakimnya, tapi Nabi SAW. Summa la yajidu fi amsusi maharajan mimma qadaita. Kalau sudah kamu putuskan, amar putusannya itu apa? Yaitu kerjakan. Mereka tidak tidak kecewa dengan keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka tidak naik banding, juga menyerah, pasrah.
Itulah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sejauh itukah kepasrahan kita, ketundukan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Bukankah banyak orang yang ngaku Islam tapi menentang hukum Nabi Muhammad, syariat Allah yang mulia ini? Maka jangan bermimpi masuk surga, jangan bermimpi ketemu Rasulullah, jangan bermimpi dicintai Rasulullah kalau kita ini kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga hadirin sekalian, ijtinabu manaha anhu wa zajara, menjauhi semua yang dilarang dan yang diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman dalam surah Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahaku anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasulullah kerjakan, dan apa saja yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam jauhi sejauh-jauhnya. Hadirin, memutus halal haram itu hak prerogatif Allah. Satu-satunya manusia yang diberi untuk memutus ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ma atakumur rasul fakhudu, apa yang diputuskan oleh Rasulullah kerjakan. Wa ma naha ankum fantahu, apa yang dicegah oleh beliau jauhi, yang diharamkan oleh beliau jauhi. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, halal haram itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Yang keempat, yang terakhir, ibadatullah bima syara'a, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, manusia yang paling ma'rifatullah, yang paling kenal kepada Allah, yang paling dekat kepada Allah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar ma'rifatullah, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui guru-guru kita, bersanad sampai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara mengabdi, cara beribadah, cara melakukan ritual, yang paling pinter dan yang paling tahu dan yang paling benar satu-satunya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan coba-coba beribadah ngarang sendiri atau spekulasi atau menurut perasaan saya yang begini nih mantep nih, saya syaratnya seperti ini, tidak bisa. Hadirin sekalian, ritual ibadah itu harus ada ilmunya dulu. Mending kita tidak kerjakan sebelum tahu dasarnya, sebab kita nanti ditanya oleh Allah Ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu mengikuti, mengerjakan, mengucapkan sesuatu yang kamu belum ada input, belum ada ilmu, belum ada maklumat sabiqah, ilmu yang datang dulu. Ini blank komentar, ini belum ada apa-apa sudah kerjakan. Jangan komentar, jangan beramal, apalagi urusan ibadah. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, pikiranmu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, maka ditolak oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya hadirin sekalian, yang keempat ini adalah mari kita banyak belajar, ngaji kepada guru-guru kita di majelis taklim, hadiri pengajian-pengajian itu, tafsir Quran, hadis, fikih, akhlak, semua ikuti, dan semua penting hadirin sekalian. Supaya apa? Supaya hidup kita ini selamat dunia dan akhirat, ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan kelak kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afri' alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ilal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.